maaf, Paman. Menurut hamba, Kakang Wirabumi tidak sekedar menyalurkan kegembiraannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh para penduduk Medansari. Tetapi dengan begitu, ia kemudian bisa mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya. Keadaan penduduk Medansari sebenarnya adalah merupakan gambaran dari Mojopahit keseluruhan. Masalah yang dihadapi oleh penduduk Medansari juga bisa dibilang mewakili keadaan Mojopahit. Pengetahuan yang demikian menurut Kang Mas Wirabumi adalah sangat penting. Prabu Hayam Wuruk kini tersenyum. Sang Raja Mojopahit itu merasa senang memperoleh jawaban itu, meskipun pada awalnya ia merasa kurang menyukai kegiatan dari anak lelaki terkasihnya itu, terutama saat ia sering tidak berada di tempat, bahkan berhari-hari pergi meninggalkan istana. Narapati, apakah kau tahu apa yang dilakukan oleh kakangmu semalam? Mohon ampun, Paman. Sejak menjelang petang, hamba telah meninggalkan Medansari. Prabu Hayam Wuruk kini memandang wajah keponakannya itu dengan sangat tajam. Yang dipandang tidak berani membalas dan memilih menunduk menghujam dalam-dalam. Siapa nama penari tayub yang telah menarik perhatian dari kakangmu? Pertanyaan yang dilontarkan dengan membelok mendadak itu sangat membingungkan Gajah Narapati. Nama mereka adalah Sundarupaka dan Sekartrini, Paman. Prabu Hayam Wuruk terdiam menempatkan Gajah Narapati mencoba menebak apa yang berada di dalam benak sang raja, namun ia tidak mampu menafsirkannya. Prabu Hayam Wuruk kini tiba-tiba tersenyum. Bagaimana menurutmu, Narapati? Apakah menurutmu aku harus mengambil kedua gadis itu sebagai menantu? Lalu, bagaimana dan di mana Bri Wirabumi akan menempatkan kakak beradik itu? Apakah sebagai garwa patni atau garwa ampeyan? Bagaimana pendapatmu, Narapati? Pertanyaan itu telah menempatkan Gajah Narapati menjadi kebingungan, tidak tahu harus memberikan jawaban semacam apa. Mohon ampun, Paman. Bagaimana pendapatmu? Perihal Kang Mas Wirabumi dengan kedua pesinden itu, hamba sama sekali tidak memiliki pendapat apapun, Paman. Prabu Hayam Wuruk masih tetap pada sikapnya. Matanya tajam dalam memandang Gajah Narapati sambil tangan kanannya mengelus-elus pegangan dampar yang menjadi tempat duduknya. Jangan merasa sungkan pada pamanmu. Secara pribadi, apakah kau mendukung hubungan ini, Narapati? Keringat kini mulai mengembul di kening Raden Gajah. Pertanyaan itu dirasakan oleh Gajah Narapati sangat menyulitkan. Namun Gajah Narapati memiliki jawaban yang dianggapnya paling sesuai. Hamba memang melihat bahwa hubungan Kang Mas Wirabumi dengan kedua penari tayub itu adalah masalah pribadinya. Namun hamba juga sangat sadar dalam kedudukannya sebagai putra raja, Kang Mas Wirabumi tidak boleh bertindak seenaknya. Oleh karena itu, hamba akan menempatkan diri di belakang semua sikap yang akan diambil oleh Paman Prabu, jawab Gajah Narapati. Jawaban itu rupanya malah menyebabkan Prabu Hayam Wuruk menjadi tidak senang. Hayam Wuruk melihat Raden Gajah Narapati tidak memiliki pendirian. Baik, apapun sikapmu, soal aku akan merestui atau tidak, aku menyetujui atau tidak,
itu soal lain. Yang aku ingin kau laporkan dengan jujur, bagaimana hubungan kakangmu dengan kedua pesinden itu? Apakah sudah melampaui batas atau belum? Kau bisa melihat dengan mengukur hubungan mereka. Apakah terlihat mesra? Apakah mereka bergandengan tangan? Atau bahkan sebagaimana perilaku penari tayub yang lain, yang memberi kesempatan kepada para pengibing untuk memasukkan uang dalam penutup dadanya. Bahkan dengan imbalan sejumlah uang, pengibing bisa membawa penari tayub itu ke dalam bilik yang telah disiapkan. Apakah hal yang demikian sudah dilakukan oleh kakangmu? Pertanyaan itu sangat membingungkan. Gajah Narapati kini harus menimbang dengan hati-hati sebelum ia kemudian menjawabnya. Mohon ampun, Paman. Soal itu, hamba benar-benar tidak tahu. Yang hamba tahu, pagelaran tayub itu diselenggarakan sebulan sekali. Pada saat secara baik, hamba menemani Kang Mas Wirabumi hanya di siang hari. Dengan demikian, hamba tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya di malam hari. Prabu Hayam Wuruk kemudian turun dari tempat duduknya dan melangkah ke tepian pendopo sambil memandang deretan burung yang menjadi kelangenannya. Untuk selanjutnya, kakangmu tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka, kata Prabu Hayam Wuruk sambil berdiri membelakangi. Ucapan itu telah menyebabkan Gajah Narapati benar-benar terkejut. Masih dalam sikap duduk bersila, Gajah Narapati berbalik dan kemudian beringsut mendekat. Prabu Hayam Wuruk menoleh agar bisa melihat bagaimana raut wajah dari Raden Gajah yang seketika itu menjadi pucat basi. Gawat. Jangan-jangan karena ada yang tidak berkenan, kemudian kedua pesinden itu dibunuh, kata Raden Gajah Narapati dalam hatinya. Kau tampak bingung, Narapati. Apa yang ada dalam benakmu? Hamba Paman. Apakah yang dimaksud Paman Prabu adalah melarang Kang Mas Wirabumi menjalin hubungan dengan kedua penari tayub itu, Paman? Prabu Hayam Wuruk tidak menoleh, namun tidak pula mengangguk. Aku tidak melarangnya. Tetapi kedua penari tayub itu kini sudah mati. Menggigil kini Raden Gajah Narapati memperoleh jawaban yang sangat menyentakkan itu. Raden Gajah Narapati merasa lantai tatak rambat Balemanguntur tempatnya duduk bersila kini bergerak dengan kasar. Dengan demikian, dugaannya kini benar. Sang Prabu Hayam Wuruk sama sekali tidak berkenan Bre Wirabumi berhubungan dengan penari tayub, lalu kemudian perintah dijatuhkan untuk pembunuhan itu. Jagat Dewa Batara. Gajah Narapati. Dengan gugup, kini Gajah Narapati menyembah dari belakang. Hamba Paman. Paman ada pekerjaan untukmu. Apakah saat ini kau sedang sibuk? Tidak, Paman. Perintah apa yang harus hamba kerjakan? Prabu Hayam Wuruk yang semula berdiri membelakangi, kemudian ia berbalik. Pergilah ke Medansari. Serahkan semua bahan makanan dalam pedati itu kepada Jogoboyo Medansari dan minta kepadanya untuk membagi-bagikannya kepada para tetangga yang membutuhkan. Perintah itu bagi Raden Gajah Narapati sangat jelas, namun persoalan yang dihadapinya sama sekali tidak jelas. Dengan tidak berkata apapun, Prabu Hayam Wuruk kemudian mengayunkan langkah kakinya melintasi sebuah pintu yang menghubungkan antara Balemanguntur dengan istana yang menjadi kediamannya. Sang raja itu
kini berniat menemui ibu dan romonya yang pasti tengah menunggunya. Sebenarnya lah di istana lama, istana milik Sri Kitarya, perempuan yang semakin tua dimakan umur itu kini tengah menunggu bersama dengan suaminya. Raden Gajah Narapati kemudian kembali menyembah, meskipun yang disembah kini sudah tidak berada di tempatnya. Dengan langkah yang lebar, Raden Gajah Narapati kemudian menuju kereta kuda yang telah menunggu. Sais yang mengendalikan kereta itu dengan sikap kini memberi hormat. Demikian juga dengan dua orang prajurit yang mendapat tugas untuk mengawal perjalanan itu. Hanya dua orang yang mengawal perjalanan ini? Tanya Raden Gajah Narapati. Salah seorang prajurit kini dengan sikap menghormat. Tidak, Raden. Prajurit pengawal sebanyak 10 orang telah disiapkan di Wisma Kepatian. Raden Gajah kini termangu merenung. Kalian tahu kemana bahan makanan ini akan dikirim? Kami tidak tahu, Raden. Kamu? Demikian juga dengan hamba, Raden. Hamba tidak tahu. Dibawa oleh rasa penasaran, Gajah Narapati kini menjadi tidak sabar. Kematian Sunda Rupaka dan Sekartrini sungguh merupakan berita yang amat mengejutkan. Raden Gajah Narapati berpikir dengan dikirimnya hadiah berupa bahan makanan dan benda-benda lain atas perintah dari Sang Prabu sendiri, berarti Jogoboyo Maheso Suro kini terlibat. Bahkan mereka yang akan menerima pembagian hadiah ini pasti juga terlibat. Raden Gajah Narapati kemudian naik ke atas kereta kudanya sambil memperhatikan benda apa saja yang berada di atasnya. Melihat semua hadiah yang diberikan secara langsung oleh Prabu Hayam Wuruk, Raden Gajah Narapati kini semakin yakin bahwa Jogoboyo Maheso Suro dan para penduduk Medansari terlibat dalam pembunuhan dua orang pesinden yang dianggap akan mengganggu dan bahkan merusak martabat dari Bre Wirabumi. Mengapa mereka berdua harus dibunuh? Pertanyaan yang terlontar dari kedalaman hati itu telah menyebabkan Raden Gajah Narapati menjadi menebak-nebak. Raden Gajah kemudian ingin segera bertemu dengan Mahapati Gajah Enggon. Mahapati yang telah uzur itu pasti tahu banyak dan pasti akan bisa memuasai rasa ingin tahunya yang tidak bisa ia tunda lagi. Ke depan, Gajah Narapati akan melihat tarik ulur terkait siapa yang akan mewarisi kekuasaan setelah Hayam Wuruk lengser ke Prabon. Sementara itu, dari bagian belakang istananya, mantan Prabu Putri Sri Kitarya kini memandang ke arah timur. Nun jauh nampak puncak Gunung Penanggungan yang menjulang tinggi terlihat utuh tanpa terganggu oleh mendung. Beberapa jenak Sri Kitarya tidak mengalihkan perhatiannya dari puncak gunung itu karena sebuah ingatan di masa silam ketika masih berusia 20 tahunan bersama-sama dengan rombongan kerabat keluarga dan juga rakyat mengiringkan perjalanan perabuan ayahanda Prabu Wijaya yang bergelar Kertaradasa Jayawardana. Raja Majapahit pertama itulah yang untuk pertama kalinya Mojopahit dibuat tenggelam oleh banjir air mata. Demikian dicintainya Raden Wijaya oleh segenap keluarga dan rakyatnya sehingga kematiannya telah menimbulkan gempa bumi yang mengguncang setiap dada. Gunung Kamput di Blitar meledak melontarkan puncaknya dan terjadi guncangan gempa bumi yang meratakan tanah di Papanju Pindah. Raden Wijaya dikenal bukan hanya sebagai raja pertama yang mendirikan Wilwatikta, melainkan juga sikapnya yang amat bijak dan melindungi rakyatnya yang tidak mungkin dilupakan oleh para rakyatnya. Untuk bisa melihat dan bergaul dengan rakyat dari jarak dekat, sang raja seringkali menyamar, ada kalanya menjadi orang yang berbelanja berbagai alat keperluan pertanian atau berkuda layaknya pejalan tangguh yang memasuki desa-desa dan pedukuhan. Pemerintahan selanjutnya
dipegang oleh saudara lelakinya yang berasal dari beda ibu, yang juga adalah kakak kandung ibunya atau anak pertama dari mendiang Prabu Sri Kertanegara yang bernama Tribuaneswari, yang kemudian melahirkan anak lelaki yang bernama Kologemet. Kisah saling bunuh terjadi di zaman Singosari, masih ada pula jejaknya di masa Mojopahit. Bukan saja pemberontakan terjadi di sana sini, melainkan juga tindakan yang dilakukan oleh Ratanca yang telah menghabisi nyawa Kologemet di tempat tidurnya. Sri Gitarya tentu tidak akan lupa pada kekacauan yang terjadi pada saat itu. Kekacauan yang sangat mengguncang negara Wilwatikta. Sepeninggal Prabu Jayanegara atau Kologemet, pemerintahan menjadi kosong dan terjadilah perebutan kekuasaan secara tersamar antara pendukungnya dengan pendukung adiknya. Antara Sri Gitarya dan Dyah secara pribadi tidak ada masalah. Namun karena masing-masing memiliki calon suami, justru dari para calon pendamping dan pendukungnya lah yang kemudian muncul masalah. Persaingan tajam terjadi di antara mereka yang beranggapan siapapun dari kakak beradik Sri Gitarya dan Dyah yang akan diangkat menjadi Prabu Putri, suaminya dengan sendirinya akan menjadi raja dalam mewakili hak dari istrinya. Keadaan yang demikian telah menyebabkan Ibu Suri Gayatri yang kala itu telah menjadi seorang biksuni mengambil tindakan mengambil alih kekuasaan pemerintahan, dan nyaris 2 tahun lamanya Raja Patni Biksuni Gayatri, anak keempat dari Prabu Sri Kertanegara yang bernama asli Sri Jayendra Dewi, Dyah Dewi Gayatri, kemudian menggelar pemerintahan. Hingga akhirnya atas saran dari Gajah Mada, pimpinan pasukan Bayangkara yang sedang naik daun dan banyak membuat jasa saat itu, diputuskanlah untuk mewariskan kekuasaan pada kedua anaknya sekaligus dalam bentuk pemerintahan bersama. Nyaris 20 tahun kemudian, ibunda tercinta Dyah Dewi Gayatri yang mengambil pilihan hidup mendarmabaktikan diri dalam kehidupan biksuni, kemudian menyusul sang suami ke alam kelanggengan. Dengan meninggalnya Dewi Gayatri, kemudian bulatlah keputusan yang diambil melalui sidang anggota Pahom Narendra saat itu untuk kemudian segera mengangkat Raden Tetep menjadi raja didampingi oleh Mahapati Pilih Tanding, yaitu Mahamantri Mukya Rakrean Mapatih Empu Mada. Jika kemudian kegelisahan itu muncul kembali, Sri Gitarya yang bermata awas melihat masa depan Mojopahit kini menjadi suram. Mojopahit agaknya kembali harus dibayang-bayangi persoalan yang muncul di setiap pengalian kekuasaan. Hal itu dipicu oleh isyarat yang dilepas oleh Hayam Wuruk yang memutuskan tidak berapa lama lagi ia akan mengangkat Pangeran Pati, sebuah kedudukan yang sangat penting karena apabila kelak telah tiba saatnya sang Prabu turun tahta, Kumara Raja lah yang akan menggantikannya. Padahal umumnya Kumara Raja sering dijabat oleh putra lelaki. Lalu kepada siapakah Prabu Hayam Wuruk akan menyerahkan Dampar Kencana tempat duduknya? Tarik ulur itu begitu kuatnya antara istana di sayap kiri dan istana di sayap kanan. Ibarat api dalam sekam, kelak akan tiba saatnya menjadi berkobar. Sri Gitarya menoleh oleh suara batuk yang sangat khas. Jenis batuk yang demikian hanya dimiliki oleh suaminya yang untuk kemana-mana ia harus berpegangan tongkat. Waktu kini telah terbukti membenamkan apapun, mengantarkan segala sesuatu untuk berubah menjadi tua dan rusak. Raden Cakradara yang bergelar Sri Kertawardhana kini menjelma menjadi seorang kakek dengan nafas yang sangat tersendat dan mata yang tidak lagi awas dalam memandang segala sesuatu. 2 orang abdi emban kini dengan penuh pengabdian memapah Sri Kertawardhana ke tempat duduknya berdampingan dengan istrinya. Mana Hayam Wuruk? Belum datang, kakak. Kertawardhana kini memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan telinganya. Hanya sayang
Telinga Sri Kertawardhana pun juga sama sekali tidak awasnya dengan matanya. Ada siapa saja di sini? Hanya kita berdua, Kakang. Para emban? Ada 4. Kalau begitu kita tidak berdua. Kita ini berenam, kata Cakradhara. Sri Gitarya hanya tersenyum. Dengan tangannya, ia kemudian memberi isyarat pada para emban untuk menjauh. Namun, para emban itu tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka tidak menjauh dalam arti sesungguhnya. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu, mereka harus siap dan sigap untuk datang melaksanakan dan juga melayani perintah apapun yang diberikan oleh mantan Prabu Putri dan suaminya itu. Karena akan membicarakan sesuatu yang sangat penting dan rahasia, para emban itu sadar siapapun tidak boleh ikut menyimak pembicaraan itu. Nyai, kenapa aku tidak mendengar kicau burung? Apakah sangkar burung itu telah tidak berada lagi di tempatnya? Tanya Raden Cakradhara. Sri Gitarya kini menoleh ke belakang memperhatikan sangkar yang masih berada di tempatnya. Sangkar itu berisi 2 ekor perkutut yang menjadi kelangenan suaminya. Bagai memahami pembicaraan kedua bangsawan itu, 2 burung perkutut itu mendadak berkicau. Beberapa jenak suasana menjadi hening dan menemani Raden Cakradhara menikmati suara dari peliharaannya. Beberapa jenak kemudian, suara batuk dari arah belakang segera mencuri perhatian dari Sri Gitarya. Prabu Hayam Wuruk kini menempatkan diri menekuk kaki di depan Romo dan biungnya sambil merapatkan kedua telapak tangan dan menggerakkannya ke ujung hidung. 2 orang prajurit yang mengawalnya kemudian bergegas menyiapkan sebuah kursi untuk tempat duduknya. Prabu Hayam Wuruk kemudian melanjutkan sikapnya dengan meraih tangan romonya dan kemudian menciumnya. Hal yang sama dilakukan pula ke tangan ibundanya. Sembah baktiku untuk Romo dan Ibu. Sri Gitarya kini mengangguk dengan pelan. Sebagaimana ibu dimanapun, Sri Gitarya akan melimpahi restu pada anak cucunya bahkan tanpa diminta sekalipun. Siang dan malam Sri Gitarya memohon melalui doa yang dipanjatkannya agar anak lelakinya yang menjadi raja diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahannya. Doa itu kemudian juga dilimpahkan pada para cucunya yang menambah keceriaan dalam lingkungan istana, meskipun kemudian terbukti jalur terah yang bercabang-cabang itu telah menjanjikan bara di dalam sekam, terutama bila dikaitkan dengan tahta. Ger Hayam Wuruk, Sri Kertawardhana kini menyebut nama anaknya untuk meminta perhatian. Prabu Hayam Wuruk tidak sekedar memberikan perhatiannya. Sang Prabu kemudian menggeser tempat duduknya lebih mendekat pada romonya. Prabu Hayam Wuruk kemudian kembali menyentuh telapak tangan Raden Cakradhara. Siapa yang menjadi pilihanmu untuk kelak menggantikanmu menjadi raja, Ger? Pertanyaan itu sungguh benar-benar menyulitkan. Prabu Hayam Wuruk merasa dihadapkan pada banyak pilihan yang harus diambil, salah satu di antaranya. Pilihan-pilihan itu bila diambil ternyata harus mengorbankan pilihan yang lain, ibarat memakan buah simalakama. Prabu Hayam Wuruk tidak dengan segera menjawab pertanyaan itu. Bicaralah dari hati, Ger. Berilah kesempatan pada ramamu yang semakin tua ini, semakin buta, yang juga semakin pikun ini, Ger. Kelak tidak akan ada gunanya kau bagikan rahasia besar itu kalau ramamu sudah pikun, apalagi sudah mati. Prabu Hayam Wuruk kini berusaha tersenyum. Prabu Hayam Wuruk
yang memperhatikan wajah ibundanya kini kemudian melihat ibundanya itu juga sedang menunggu jawaban yang sama. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu, sesungguhnya saat ini aku merasa sedang berada dalam sebuah persimpangan jalan yang memberikan kepadaku banyak pilihan, yang antara satu dengan yang lain harus saling mengorbankan. Di satu sisi, aku melihat dia Kusumawardhani, tetapi di sisi yang lain, aku juga melihat Bri Wirabumi. Terhadap keduanya, aku tidak ingin bersikap berbeda. Itulah sebabnya aku sangat bingung. Aku masih belum tahu kepada siapa kelak aku akan mewariskan kekuasaan ini. Sri Kertawardhana mencoba memandang anaknya dengan penuh perhatian. Akan tetapi sebagai orang yang semakin buta, Raden Cakradhara harus menangkap keadaan yang serba tidak jelas. Tidak hanya wajah anaknya yang kini nampak tidak jelas, namun persoalan yang sedang dihadapi anaknya pun juga nampak tidak jelas di matanya. Di sebelahnya, Sri Gitarya melemparkan pandangan matanya ke kejauhan. Namun, meskipun sedang menjadi titik pandangnya, rimbun daun waru yang menyembul di balik pagar yang muncul di benaknya adalah wajah Wirabumi. "Bagaimana suara hati kecilmu, Ger?" tanya Sri Kertawardhana. Dalam keadaan yang demikian, Kertawardhana terasa amat utuh. Sama sekali tidak nampak gejala pikunnya. Tidak masalah dengan Kusumawardhani apabila ia diangkat menjadi Prabu Putri, Romo. Bukankah di masa lalu Mojopahit juga pernah memiliki 2 Prabu Putri dan kemudian berhasil mengawal Mojopahit menuju kebesarannya seperti sekarang? Sri Gitarya kini tersenyum. Ia senang ketika mendengar jawaban itu. Sri Gitarya berharap Prabu Hayam Wuruk akan mengangkat Kusumawardhani sebagai seorang Prabu Putri. Kusumawardhani sendiri adalah anak dari Hayam Wuruk yang terlahir dari permaisuri Sri Sudewi yang bergelar Padukasori. Sri Sudewi, sang menantu itu, adalah keponakannya sendiri, anak dari Dyah Wiyat yang bersuamikan Bre Pamotan atau Raden Kudamerta. Sejenak kemudian, Prabu Hayam Wuruk melanjutkan ucapannya. Tetapi, aku juga mempunyai pendapat. Tidak masalah juga jika Wirabumi yang diangkat menjadi raja. Lanjutan ucapan itu kini telah menyebabkan Sri Gitarya terhanyak. Dengan pandangan mata yang terbelalak, perhatiannya tidak bergeser dari wajah anak lelakinya. Akan terjadi gejolak jika kau tempatkan Wirabumi sebagai penggantimu, Ger. Wirabumi tidak memiliki hak karena ia berasal dari istri berderajat rendah. Semua orang akan mencelamu. Rakyat juga tidak akan menerima itu, ya. Prabu Hayam Wuruk memegang tangan ibunya sambil kemudian mengelusnya. Bagaimana dengan contoh yang terjadi pada Paman Kologemet? Kilah Prabu Hayam Wuruk. Itulah sebuah contoh kasus yang telah menyebabkan Sri Gitarya tertegun. Sri Kertawardhana tiba-tiba tertawa. Sri Kertawardhana tentu tahu kemana arah pembicaraan dari anak lelakinya itu. Sebagaimana Sri Gitarya juga tahu kemana Hayam Wuruk kini akan berbicara. Siapa Kologemet itu? Sri Kertawardhana kemudian mengambil alih pembicaraan itu. Dengan Sang Prabu Wijaya yang ketika itu telah memiliki 4 istri yang masing-masing adalah anak dari mendiang Prabu Kertanegara. Tara Petak hanya istri yang berderajat rendah
atau dianggap bermartabat rendah. Tetapi bagi sang Prabu saat itu, yang paling penting adalah bisa memiliki anak lelaki. Karena anak lelaki yang seyogyanya ditempatkan sebagai putra mahkota atau pangeran pati. Darah petak yang memberinya anak lelaki tidak lagi berderajat rendah. Karena oleh sang Prabu, kemudian ia ditempatkan sebagai Sri Tinuwengpura. Jika demikian halnya, sekarang apa beda kedudukan Kolo Gemet dengan Pangeran Pati? Kalau Kolo Gemet saja bisa menjadi Prabu Jaya Negara, mengapa Wirabumi tidak boleh? Ruangan bagian belakang istana sayap kiri yang menjadi kediaman dari Sri Kitarya itu bagai bergetar, udara bergolak, dan beberapa ekor hewan kini merayap terkejut. Ucapan dari Kertawardhana itu telah mengakibatkan Hayam Wuruk dan ibunya menjadi terkejut. Namun meskipun sama-sama terkejut, masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Ucapan romonya kini menjadi semacam isyarat bagi Hayam Wuruk bahwa Sri Kertawardhana tidak mempersoalkan apabila Bre Wirabumi yang menjadi pilihannya. Sebaliknya, bagi Sri Kitarya, ucapan suaminya itu cukup mengagetkan. Ia tidak menyangka suaminya ternyata mempunyai cara pandang yang berbeda dari dirinya. Bagi Sri Kitarya, kehadiran istri muda anaknya itu yang kemudian disusur kelahiran dari Wirabumi terbukti telah memecah belah kerabat istana. Meskipun menjelang pikun, Sri Kertawardhana telah menampakkan keberpihakannya. Jika Sri Kertawardhana sampai mengucapkan itu di hadapan Dyah Wiyat, maka Dyah Wiyat pasti akan terpukul. Jika kalimat itu diucapkan di depan Sri Sudewi menantunya, Sri Sudewi juga pasti akan terbelah hatinya. Bagaimana, Nger? Apakah kau memang berencana seperti itu? Kau akan menempatkan Bini Hajimu sebagai Sri Tinuwengpura? Pertanyaan itu semakin menyebabkan Hayam Wuruk tersudut. Beberapa jenak ia harus menimbang sebelum kemudian memberikan jawabannya. Apa jawabanmu, Nger anakku? Sri Kertawardhana kini memancing perhatian anaknya. Sebuah tarikan nafas panjang kini dihela. Prabu Hayam Wuruk kini mempersiapkan dirinya. Ia sadar apa yang akan disampaikannya mungkin akan menyebabkan ibundanya kecewa. Itulah sebabnya sang Prabu segera menyentuh tangan ibunya dalam rangka menenangkan hatinya. Aku mohon kepada Kanjeng Ibu untuk berkenan memahami pilihanku. Aku harus menimbang dari banyak sudut untuk kepentingan masa depan Mojopahit. Seyogyanya, negeri ini dipimpin oleh raja yang kuat dan juga mengayomi rakyat. Wirabumi adalah salah satu pilihan yang harus aku timbang. Apa yang dikatakan oleh Romo benar. Sama sekali tidak ada yang salah jika Wirabumi adalah pilihan itu. Tempat, keberadaan dan kedudukan Wirabumi sama sekali tidak ada yang salah. Meskipun ia lahir dari Bini Haji, pada diri Wirabumi mengalir juga darahku. Dengan demikian, juga mengalir darah Rajasa. Wirabumi itu adalah cucu dari Kanjeng Ibu juga. Jawaban itu adalah jawaban yang paling tegas yang pernah diberikan oleh Hayam Wuruk dibanding waktu-waktu sebelumnya yang selalu saja mengambang. Jawaban itu pula yang menyebabkan hati Sri Kitarya seketika pula itu terbelah. Mantan Prabu Putri itu merasa dadanya kini mendadak penuh dan sesak. Semua ini adalah gara-gara perempuan itu. Aku yakin pasti perempuan itulah yang telah mempengaruhimu
Perempuan yang berada di sasaran bidik tuduhan itu adalah Bini Aji, istri muda dari Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk tidak bisa menerima itu. Kanjeng Ibu, entah telah berulang berapa kali aku meminta. Tolong Kanjeng Ibu jangan lagi menempatkan Bini Aji di tempat yang salah. Ia berada di sisiku adalah karena kehendakku. Karena aku mencintainya. Karena aku membutuhkannya, Ibu. Jika Kanjeng Ibu berniat menyalahkan, maka akulah yang harus disalahkan. Bukan Bini Aji dan juga bukan Wirabumi. Dada Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi kini mulai mengombak. Mantan Prabu Putri yang pernah memerintah negara bersama-sama dengan adiknya, yaitu Dyah Raja Dewi Maharajasa, kini tetap sulit memahami mengapa Hayam Wuruk begitu terlena pada perempuan yang tidak memiliki derajat itu. Apa yang kurang dari Sri Sudewi, Nger? Pertanyaan itulah yang selama ini mengusik Prabu Hayam Wuruk. Selalu saja soal yang satu itu yang diperdebatkan. Apa yang kurang dari Permaisuri Padukasori yang memiliki kecantikan tiada tara dengan istri yang memiliki penampian Bak Titisan Supraba? Mengapa Prabu Hayam Wuruk bisa terlena di pelukan Bini Aji yang tidak berderajat itu?